Sejarah Israel. Kita mulai dari Mesopotamia, tanah kelahiran Abraham. Mari kita melihat ke suatu lembah luas antara sungai Efrat dan Tigris. Bangsa Yunani zaman dulu menyebutnya Mesopotamia. Wilayahnya cukup luas. Berdasarkan peta di zaman ini, Mesopotamia itu membentang dari perbatasan Kuwait, Baghdad, Irak, Suriah, sampai ke perbatasan timur Turki. Kenapa kita membahas Mesopotamia? Di samping karena dari sanalah awal peradaban manusia, dan dipercaya juga dari situlah Abraham berasal, Mesopotamia, tanah kelahiran Abraham. Alkitab yang kita baca sekarang itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, sehingga istilah yang digunakan adalah Efrat dan Tigris dari bahasa Yunani. Sedangkan pada Alkitab berbahasa Ibrani, disebutnya itu sungai Hiddekel dan sungai Prat. Menurut catatan sejarah dari bangsa awal yang pernah mendiami daerah Mesopotamia, nama tertua yang pernah dikenal untuk sungai Efrat dan Tigris itu adalah sungai Idiglat dan sungai Buranum. Idiglat itu sungai Igris, Buranum itu adalah penamaan sungai Efrat. Itu penyebutan dalam bahasa Akkadian. Nah, peradaban tertua manusia itu berasal dari Mesopotamia. Begitu juga menurut Alkitab bisa dikatakan manusia pertama hidup di Mesopotamia. Adam dan Hawa berasal dari situ juga. Di kitab Kejadian sendiri disebutkan ada 4 sungai yang mengairi Taman Eden. 1 sungai Efrat, 2 sungai Tigris, 3 sungai Pison, dan 4 sungai Gihon. Tapi para peneliti sampai sekarang masih berdebat tentang keberadaan sungai Pison dan sungai Gihon. Ada yang mengatakan itu sebutan untuk sungai Nil dan Gangga. Tapi ada juga yang mengatakan itu sebutan untuk sungai Aras di sekitar Turki dan sungai Amu di Asia Tengah. Menurut catatan sejarah, bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia adalah bangsa Sumeria atau bangsa Sumer. Mereka itu sudah menetap sejak tahun 5000 sebelum Masehi atau 7000 tahun lalu di sebelah selatan Mesopotamia. Dan sebagai catatan juga, dinosaurus itu terakhir berjalan di bumi itu 66 juta tahun yang lalu. Jadi rentangnya jauh ya, dari zaman es sampai ke munculnya Mesopotamia di bangsa Sumeria di Mesopotamia. Agak misterius dari mana asal-usul bangsa Sumeria. Mereka sendiri menamakan diri mereka adalah Sagiga, yang artinya orang berkepala hitam. Sedangkan tanah Mesopotamia itu mereka sebutnya sebagai Kangir, artinya tanah para raja-raja. Baru di tahun 2500-an orang-orang Akkadia, yaitu tetangga mereka di sebelah utara, menyebut wilayah bangsa Sagiga tersebut sebagai Sumeria, yang artinya tanah raja-raja beradab. Sedangkan istilah Mesopotamia baru muncul ribuan tahun kemudian yang merupakan istilah Yunani, artinya itu daerah di antara 2 sungai. Tidak aneh juga ya, kenapa mereka itu disebut berasal dari bangsa raja beradab. Karena hampir sebagian besar peradaban modern saat ini itu bersumber dari pengetahuan bangsa Sumeria. Jadi awalnya ada yang mengatakan itu mereka itu adalah bangsa nomaden yang bercocok tanam dan menatap di selatan Mesopotamia, di antara sungai Efrat dan Tigris. Karena memang lembah sungai itu adalah wilayah yang tepat untuk bercocok tanam. Awalnya pemukiman mereka itu hanya berupa kumpulan gubuk-gubuk kecil. Sebagian mereka beternak, sebagian bertani. Dan untuk memenuhi kebutuhan pertanian inilah kemudian mereka membangun sistem irigasi untuk mengairi sawah-sawah mereka. Di samping mereka juga membangun irigasi, mereka itu juga membangun kanal-kanal. Kanal-kanal ini dibangun untuk mengatasi banjir yang memang itu jadi bencana berkala di lembah sungai Efrat dan Tigris. Akibat dari banjir-banjir itu tersebut, secara tidak langsung itu akan merusak irigasi yang sudah mereka bangun. Maka saluran yang mereka bangun untuk sawah-sawah mereka itu juga harus terus diperbaiki dan dirawat. Maka untuk perawatannya itulah dibutuhkan lembaga atau kumpulan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengaturnya. Mereka itu mengatur wewenang untuk mengatur penggalian, sistem penggaliannya kapan, di mana, pembangunan saluran irigasinya, bagaimana perawatan tanggul-tanggulnya, bahkan juga sampai menangani perselisihan tentang pasokan air. Itulah menjadi alasan kemunculan dari organisasi pemerintahan kuno ketika itu. Awalnya irigasi tersebut hanya mencakup kawasan pertanian yang bagi sekelompok pemukiman kecil. Kemudian dengan semakin panjangnya saluran irigasi,
kumpulan gubuk-gubuk tadi berkembang menjadi sebuah kota kuno yang padat. Akhirnya di tahun 300 sebelum Masehi, itu sudah terbentuk sekitar 12 kota besar. Di antaranya ada kota Ur, Uruk, Lagas, Kis, dan Nippur. Dan di sekeliling mereka itu juga ada kota-kota satelit kecil-kecil. Kota Uruk itu termasuk salah satu kota metropolitan kuno yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Sebagai gambaran, di puncak kejayaan, populasi kota Uruk itu bisa mencapai 40.000 orang di area sekitar 6 km persegi. Masyarakat Sumeria menganut sistem politeisme, yaitu sistem banyak dewa. Dewa mereka yang terkenal, beberapanya diantaranya adalah Dewa Anu dan Dewi Inanna. Dan mereka percaya para dewa itu tinggal dan berdiam di dalam kota mereka, bukan di atas sana ya. Para dewa ini bersemayam dalam kuil-kuil mereka yang bernama zigurat. Zigurat itu adalah bangunan berundak raksasa mirip piramida Mesir. Zigurat ini menjadi pusat kehidupan religi bangsa Sumeria, dan dari zigurat ini kemudian bangsa Mesir mengadaptasinya menjadi bangunan piramid yang tempatnya itu sebagai persemayaman raja mereka yang telah meninggal. Hingga kini sudah ditemukan sekitar 32 zigurat. 28 itu ada di wilayah Irak dan 4 ada di Iran. Kemudian bangsa Sumeria itu sangat tinggi ya. Salah satu inovasi yang terpenting adalah ditemukannya tulisan. Itu sudah sejak tahun 3600-an sebelum Masehi. Bentuk tulisan ditemukan bangsa Sumeria itu istilahnya adalah cuneiform, nama tulisannya, atau huruf paku. Nah, sejak ditemukan tulisan inilah bangsa Sumeria membuat konsep sekolah untuk pertama kalinya di dunia, di mana para anak laki-laki itu dikirim oleh orang tua mereka untuk belajar baca tulis pada pendeta sebagai gurunya. Bangsa Sumeria ini juga yang pertama kali menemukan konsep waktu yang kita pakai sampai saat ini, yaitu periode pembagian 12 jam dalam sehari. Ya, pembagian 2 periode 12 jam dalam sehari. Lalu juga konsep 1 jam sebagai 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Itu adalah konsep ditemukan oleh bangsa Sumeria. Secara agrikultur, mereka sudah menggunakan sistem irigasi yang terpola dan modern. Dari mulai pembangunan reservoir sebagai penampungan air, kanal-kanal pengendali banjir, hingga penggunaan syaduf untuk mengangkat air. Mereka juga yang pertama kali menemukan bajak untuk mengolah sawah. Dan bahkan di tahun 3500 sebelum Masehi, mereka itu juga yang menemukan penggunaan roda. Luar biasa. Itu tadi sejarah singkat mengenai tanah kelahiran Abraham. Di video berikutnya kita akan bahas siapa saja penguasa di sana, termasuk Gilgamesh, tokoh legendaris dari kota Uruk. Jangan lupa subscribe dulu ya. Dah.